Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil jaza, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menghadiri majelis ta'lim ini. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga langkah-langkah kita menuju ke masjid ini langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadi jalan diangkatnya derajat kita, dan majelis ini mudah-mudahan menjadi jalan kemudahan bagi kita menuju surga Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, salah satu di antara metode yang tertera dalam Al-Quranul Karim adalah tamtsil. Jadi metode pendidikan dalam Al-Quranul Karim salah satu di antaranya adalah melalui tamtsil. Tamtsil itu berarti perumpamaan. Banyak ayat-ayat tamtsil dalam Al-Quranul Karim. Salah satu di antaranya adalah tamtsil tentang hubungan suami dan istri, interaksi antara suami dan istri. Allah Azza wa Jalla mengumpamakan suami istri itu ibarat pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tamtsil ini. Makanya judulnya engkau pakaian bagiku. Jamaah sekalian, tamtsil tadi tertera di surat Al-Baqarah ayat ke-187. Ini di sela pembahasan berkaitan dengan saum. Saum itu kan dari mulai ayat ke-183, 183, 184, 185, kemudian ke 187. Nah, di sela-sela pembahasan itu Allah Azza wa Jalla menyampaikan tamtsil pada kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi suami, suami itu pakaian bagi istri. Nah, jemaah sekalian, ternyata tamtsil yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim ini bagian dari tarbiyah Allah Rabbul Alamin, bagian dari stimulan, bagian dari cara Allah untuk merangsang kita berpikir. Allah Azza wa Jalla berkalam, wa tilkal amsal, dan tamtsil itu, perumpamaan itu, nadribuha linnas, kami buat perumpamaan itu untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun, dan tidak ada yang memahami tamtsil itu kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jemaah sekalian, didasarkan pada ayat ke-43 surah Al-Ankabut ini, maka ada riwayat yang menyebutkan generasi salaf dulu. Generasi salaf itu kan 3 generasi ya. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah,
Kana ba'du salaf idza qara'a mathalan laf yamha. Apabila mereka membaca satu tamsil baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, kemudian lam yafhamu, mereka tidak memahami tamsil itu, maka yashtaddu buka'uhu, mereka itu nangis sejadi-jadinya. Lalu mereka berkata, lastu minal alimin, saya ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang alim katanya. Karena di ayat ke-43 akan disebutkan bahwa wa ma ya'qiluha illa al-alim. Jadi tidak ada yang memahami tamsil-tamsil itu kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi ketika generasi salaf membaca satu tamsil, kemudian mereka tidak memahaminya, mereka merasa, oh berarti saya ini bukan orang alim sehingga saya tidak memahami tamsil-tamsil itu. Nah, salah satu di antara tamsil itu adalah tamsil suami istri. Istri itu pakaian bagi suami, suami itu pakaian bagi istri. Nah, jamaah sekalian, setidaknya ada 4 poin dari perumpamaan ini. Yang pertama, kalau pasangan kita diibaratkan seperti pakaian, berarti kehadiran pasangan itu bagian dari kebutuhan primer. Kita kan tahu ya, kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Salah satu di antara kebutuhan primer itu adalah sandang. Berarti kehadiran pasangan dalam kehidupan kita ini bagian dari kebutuhan primer, atau dalam bahasa usul fikihnya disebut dengan hajah daruriyah. Jadi ini bagian dari kebutuhan mendesak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan. Bahkan jamaah sekalian, dulu ada seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus. Seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus. Nah, Shaddad bin Aus itu dia di usia senjanya dalam keadaan buta. Jadi ini sudah sepuh, buta. Nah, posisi dia itu istrinya udah meninggal. Nah, apa yang dikatakan oleh Shaddad bin Aus pada orang-orang yang berada di sekitarnya, mungkin pada anak-anaknya gitu ya, pada sahabat-sahabatnya, zawijuni gitu ya, nikahkanlah aku, carilah aku pasangan, carikan aku istri gitu. Coba jamaah sekalian, kalau kita ini punya kakek ya, atau punya bapak sudah sepuh, gak lihat, pingin nikah, kira-kira gimana komentarnya, Pak? Ini kakek-kakek ini sudah sepuh, sudah lansia, kemudian gak melihat, kemudian permintaan dia, zawijuni, nikahkan aku. Mengapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani alla alqa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang. Jadi dia ingin ketika dia menghadap pada Allah Rabbul Alamin status menikah. Jadi statusnya bukan duda, tapi statusnya menikah. Nah, jamaah sekalian, yang kedua, pakaian itu fungsi utamanya adalah penutup aurat. Kalau hal-hal lainnya kan itu sebagai tambahannya. Fungsi utamanya adalah penutup aurat. Makanya pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan kan berbeda, karena batasan auratnya berbeda. Nah, dalam konteks
hubungan suami istri, maka suami menutupi aib istri, istri menutupi aib suami. Tidak ada manusia yang sempurna aja Mas. Mungkin yang sempurna itu hanya merek rokok, Pak. Ada merek rokok sempurna ya. Manusia nggak ada yang sempurna. Nah, justru pernikahan itu, rumah tangga itu sarana untuk saling berbagi kelebihan dan menutupi kekurangan. Yang ketiga, pakaian itu fungsinya menjaga, melindungi. Nah, ketika kita panas, maka salah satu di antara cara untuk melindungi kita dari panas itu adalah pakaian. Makanya mengapa di Timur Tengah itu mereka pakai gamis, karena itu salah satu di antara cara untuk melindungi mereka dari sengatan sinar matahari. Nah, ketika kita dingin, maka cara kita untuk menjaga tubuh kita dari rasa dingin juga dengan pakaian. Makanya ada mantel, ada jaket ya. Nah, begitupun dalam kehidupan suami istri. Bagaimana suami menjaga, melindungi istri, bagaimana istri menjaga, melindungi suami. Jadi saling menjaga. Nah, kemudian yang keempat, pakaian itu kan sebagai zinatan, sebagai perhiasan. Kalau dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah oleh kalian perhiasan ketika masuk masjid. Salah satu di antaranya adalah thawb, salah satu di antaranya adalah pakaian yang kita pakai. Nah, jemaah sekalian, makanya model pakaian itu kan dari zaman ke zaman terus berubah ya. Terus berubah. Mungkin kalau dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu kan sangat berbeda jauh dengan pakaian yang kita pakai sekarang ya. Kayak model laki-laki juga Pak ya. Dulu ada zaman cut bray ya Pak. Nah, jadi atasnya merecut, ke bawahnya agak bray ya. Kemudian ada bray cut ya Pak. Jadi atasnya gede, ke bawahnya kecil ya. Tapi kemudian ada bray-bray ya, jadi atas gede, bawah gede. Kesininya jadi ada cut-cut ya Mas. Jadi bawahnya kecil, ke bawahnya kecil. Pokoknya beragam lah modelnya. Nah, kemudian dari sisi warnanya, dari sisi bahannya, mengapa? Karena pakaian adalah zinatan. Nah, kalau ini diterapkan dalam kehidupan suami istri, bagaimana seorang suami dia terus memperbaiki dirinya agar dia pun bisa menjadi zinatan bagi istrinya, membanggakan bagi istrinya. Begitupun seorang istri. Nah, mari kita urai yang tiga ini ya. Kalau yang kebutuhan pokoknya kita langsung ke bagian penutup aurat atau menutup aib. Nah, jemaah sekalian, berkaitan dengan fungsi ini disebutkan di ayat ke-26 surah Al-A'raf. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Nah, jadi fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Nah, kaitan dengan kehidupan suami istri, maka salah satu kewajiban kita, baik sebagai suami ataupun kaum ummahat sebagai istri, adalah menjaga aib pasangan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ancaman, menyampaikan peringatan. Man qa'ada ala firashi maghibatin qayyadallahu lahu thu'banan yawmal qiyamah. Orang yang merumpi, membuka aib pasangannya.
Suami ya ngobrol dengan suami-suami lain, bercerita tentang istrinya ya. Kemudian para wanita berkumpul dengan wanita-wanita lain, dia bercerita tentang suaminya. Oh, pokoknya saling inilah buka-bukaan tentang suaminya ya. Tapi ini yang dibukakan itu sisi aibnya ya. Aibnya nih, aib sesuatu yang gak sepantasnya dia ceritakan pada yang lain. Maka Allah akan mengikatnya dengan ular besar di hari kiamat nanti. Nah, berarti ketika seorang suami menceritakan aib istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, ketika seorang istri menceritakan aib suaminya, maka ini termasuk ke dalam perbuatan dosa. Bahkan kalau merujuk pada rumusan Imam Al-Qurtubi, maka ini termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi kalau kita merujuk Al-Qurtubi kemudian Imam Az-Zahabi, kan gini, salah satu di antara rumusan satu dosa itu masuk dalam kategori dosa besar adalah ketika ancamannya besar. Nah ini kan orang yang membuka aib pasangannya itu dia akan diikatkan dengan ular besar. Wah ini kan azab yang mengerikan ini. Nah ini memberi isyarat bahwa membuka pasangan, membuka aib pasangan itu termasuk dalam kategori dosa besar. Biasanya kan jamaah sekalian kalau di awal pernikahan ya, di awal pernikahan masih jadi raja dan ratu sehari ya, kemudian masih dalam masa honeymoon, saling memuji kan satu dengan yang lainnya ya. Tapi ketika persoalan terjadi, percekcokan, ada syikok, ada persengketaan antara suami dan istri, kerap kali akhirnya suami mengumbar aib istrinya, istri mengumbar aib suami. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menyebut gini, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, ini manusia yang paling jelek kedudukannya di yaumil kiamat nanti adalah ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi, yaitu seorang suami menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, summa yanshuru sirraha, kemudian suami menyebarkan rahasia istri. Nah, jamaah sekalian, ketika ini dilakukan oleh pasangan yang sah, pasangan yang sah, ya. Mereka berhubungan, kemudian mereka siarkan itu perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah SAW menyebut itu sebagai seburuk-buruknya kedudukan di yaumil kiamat nanti. Apatah lagi kalau itu dilakukan dengan pasangan yang gak halal, kemudian sengaja disebarkan, berarti kan dosanya jauh lebih besar. Nah, jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa fi hadzal hadis tahrimu ifsya'ir rajul ma yajri bainahu wa baina imra'atihi min umuri istimta' wa wasita fasili dzalika wa ma yajri min al-mar'a fihi min qawlin aw fi'lin wa nahwi. Fa amma mujarradu dzikril jima fa in lam takun fihi fa'idah wa la ilaihi haja fa makruhun li annahu khilaful muru'ah. Kata beliau, dalam hadis ini
terdapat larangan bagi suami untuk menyebarkan apa yang terjadi antara dia dan istrinya dalam perkara istimna. Jadi perkara bersenang-senang. Jamaah sekalian, kalau Rasulullah SAW menyampaikan ini, berarti kasusnya ada. Ya. Jadi kalau Nabi menyampaikan sesuatu, berarti kasusnya ada. Ya. Dan ya kita juga bisa menelusuri berbagai kasus yang terjadi berkaitan dengan ini. Nah, menggambarkan detail yang terjadi di antara keduanya dan apa yang dilakukan oleh pihak wanita, baik berupa ucapan, perbuatan dan semacamnya. Jadi ini terlarang. Nah, adapun semata-mata menceritakan adanya hubungan suami istri tanpa menyebutkan detail, ya. Ya, misalnya kayak testimoni ya, seseorang yang ya misalnya dia di terapi, kemudian dia bercerita, alhamdulillah sekarang hubungan saya dengan istri saya sudah kembali normal lagi. Nah, dia bercerita tapi dia tidak detail bercerita itu. Maka kata Imam Nawawi, jika hal itu tidak ada faidah dan tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Ya, kecuali kalau memang ada kebutuhannya ya. Misalnya ya dia terapi, kemudian dokter nanya ke dia. Ketika dokter menyampaikan saran ini, atau ketika misalnya dia diterapi oleh seorang terapis, kemudian ditanya, kemudian dia menjelaskan secara garis besar, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada kebutuhannya, maka ini termasuk ke dalam perbuatan makruh kalau tidak detail. Tapi kalau detail dia ceritakan, maka itu masuk dalam kategori haram. Nah, jemaah sekalian. Nah, termasuk yang tidak boleh diceritakan itu urusan dapur. Ya? Urusan dapur gak boleh. Jadi jangan sampai gini jemaah sekalian, kalau urusan susah, Pak, ya urusan susah, CRW tahu semua jemaah sekalian. Ya. Tapi giliran dia dapat nikmat itu sembunyi-sembunyi jemaah sekalian. Jadi giliran susah tahu semua ya. Tapi giliran dia dapat proyek, dapat kesenangan, orang nggak tahu. Nah, ini ada satu cerita jemaah sekalian. Ini di Sahih Bukhari ya. Nah, ini cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang datang berkunjung ke rumah anaknya, Nabiullah Ismail. Ismail kan tinggal di Mekah ya, sedangkan Nabi Ibrahim hanya beberapa saat di Mekah, kemudian dia kembali lagi ke Syam. Nah, jemaah sekalian, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ini mantunya itu nggak kenal dengan Nabi Ibrahim. Jadi nggak seperti sekarang ya, misalnya kalau nikah diantar. Kalau dulu ya mungkin Nabi Ibrahimnya sedang di mana, Nabi Ismailnya menikah. Ceritanya Nabi Ismail itu sedang menikah. Nah, Nabi Ibrahim itu datang ke situ, ya, berkunjung ke rumah anaknya. Tapi ketika itu Nabiullah Ismail alaihissalam sedang tidak ada di rumah, dia sedang bekerja, ya, dia sedang bekerja. Nah, kemudian ya, Nabi Ibrahim ngobrol dengan mantunya. Ini mantunya nih, tapi nggak tahu kalau yang di depannya itu adalah mertuanya. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istrinya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Nah, si istrinya itu dia ngomong gini, nahnu basyarun nahnu fi dhiqin wa syiddatin. Oh, fasyakat ilaihi. Nah, dia bercerita pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia ngeluh, wah kami berada dalam kesusahan,
Pokoknya dia ngadu lah tentang kesusahan rumah tangga ia dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ismail sedang apa? Sedang kerja. Nabi Ismail itu sedang kerja. Istrinya ini malah ngadu sama orang lain tentang kesusahan hidup. Nah ini kan istri yang gak bersyukur ini. Nah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ngerasa ini perempuan gak bersyukur, ini bukan perempuan baik ini. Anak saya punya istri kayak gini nih. Maka kata Nabi Ibrahim, "Faidza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam." Nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku. Kata Nabi Ibrahim. Kemudian wa quli lahu yughayyiru atabata babihi. Dan katakan pada suamimu agar segera mengganti palang pintu rumahnya. Istrinya nggak tahu apa yang dimaksud dengan palang pintu rumahnya. Nah, jamaah sekalian, setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pergi. Beberapa saat kemudian datanglah Nabiullah Ismail. Nah ini kan kalau diibaratkan ini meja, terlihatlah bekas ada tamu. Nah Nabi Ibrahim kan nanya, hal ja'akum bin ahadin. Tadi ada tamu ya yang datang. Nah kemudian kata istrinya, na'am, ja'ana syekhun kada wa kada. Oh iya, tadi datang orang yang sudah tua, cirinya gini. Oh, Nabi Ibrahim langsung, oh, itu mah ayah saya itu. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam itu Bismillah bertanya pada istrinya, "Fahal awsaki bi syai'in?" Apakah ia memesankan sesuatu padamu? Nah, kata istrinya bilang, "Na'am, amaroni an aqra'a alaihi salam." Nah, dia menyampaikan pesan, ya, satu, titip salam untukmu. Yang kedua, ghayyir atabata babika. Nah, dia menyuruhmu untuk segera mengganti palang pintu rumahnya. Oh, kata Nabi Ismail, ini yang kedua, berarti ayahnya itu nyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Maka kata Ismail, oh kalau gitu beresi pakaianmu, diantarkan ke rumah orang tuanya, diceraikan. Nah, jamaah sekalian, salah satu di antara pelajaran dari riwayat ini, hal yang harus ditutupi itu adalah persoalan tadi. Jadi nggak usahlah semua orang tahu bagaimana kondisi ekonomi kita. Nah, jamaah sekalian, bukan berarti kita tidak boleh konsum, bukan berarti kita nggak boleh ngadu, tapi mengadulah pada orang yang tepat. Jamaah sekalian, hari ini kan kita hidup di zaman medsos. Orang kadang jamaah sekalian bercerita atau mengumbar kesusahannya itu lewat statusnya, ya. Kadang dia mungkin di Facebook, di Twitter, di Instagram, di medsos dia bercerita tentang kesusahan. Jangan jemaah sekalian. Mengapa? Karena itu bagian dari aib keluarga kita. Ya, itu bagian dari aib keluarga kita. Kalau ada ungkapan dalam bahasa Indonesia itu, ya, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ya. Kalau seorang suami
dia kemudian menjelek-jelekan istrinya, ya, menjelek-jelekan istrinya. Sebetulnya dia sedang menampar dirinya, dia sedang menjelek-jelekan dirinya, karena dia kepala keluarga, ya, dia kepala keluarga, dan istrinya itu berada dalam tanggung jawabnya, sehingga kejelekan istrinya, ya Pak, kekurangan istrinya, ya, itu menjadi tanggung jawab dia, karena dia penanggung jawabnya, dia pelindungnya. Maka ketika seorang suami justru mengumbar aib istrinya, sesungguhnya dia sedang mengumbar aibnya. Jemaah sekalian, kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, boleh kita ini konsul kalau memang ada hajat. Jadi satu, kita boleh bercerita, ya, boleh bercerita dengan alasan ada faidah, ada keperluan, ya, ada keperluan. Misalnya ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan berdua. Yang kedua, kita bercerita pada orang yang tepat. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah sholat isya nanti, ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan engkau pakaian bagiku. Fungsi berikutnya dari pakaian itu sebagai penjaga dan pelindung. Di surah An-Nahl ayat ke-81, Allah Azza wa Jalla berkalam, Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dan apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Ini pakaian yang dimaksud di sini adalah baju besi untuk yang kedua. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Nah, jemaah sekalian, di sini di ayat ke-81 di surah An-Nahl ini disebutkan kembali fungsi lain dari pakaian, yaitu sebagai pelindung, sebagai penjaga. Nah, dikaitkan dengan perumpamaan suami istri ibarat pakaian, maka bagaimana suami istri itu saling menjaga, saling melindungi. Nah, jemaah sekalian, ada satu hadis, Pak, yang menyebutkan bagaimana iblis memberi apresiasi kepada setan, kepada pasukannya, pada anak buahnya yang bisa memutuskan ikatan pernikahan suami istri.
Jadi kalau ada setan yang berhasil menceraikan pasangan suami istri, itu dapat apresiasi dari iblis itu. Nah, ini yang disebutkan pada saat riwayat Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma. Nah, sehingga sana iblis itu di atas air. Thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Nah, iblis itu memutus bala tentaranya, nyebar untuk melakukan operasi lah. Nah, siapa yang posisinya terdekat dengan iblis, ya, adalah setan yang godaannya paling dahsyat, fitnahnya paling besar. Nah, kemudian yaji'u ahaduhum, ada satu setan yang datang, kemudian dia bercerita, fa'altu kadza wa kadza, saya sudah menggoda ini, tapi enggak dianggap. Kata iblis itu, ma sonata syai'an, itu mah cemen, itu belum ada apa-apa lah, itu ringan aja, itu biasa. Nah, sampai thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Nah, hingga datang nih salah satu dari bala tentara iblis itu, salah satu setan itu, yang dia bercerita, tidaklah aku meninggalkan ia kecuali dia telah menjatuhkan talak pada istri. Jadi ternyata ada setan spesialis menggoda suami istri, ya. Ada spesialisnya, ya. Spesialis. Nah, jamaah sekalian, maka iblis itu pun mendekati si setan ini. Kemudian dia berkata, ni'ma anta. Wah, inilah nih anak buah terbaik ini. Dia dapat penghargaan itu ya. Penghargaan sebagai setan terbaik. Luar biasa. Nah, jadi jamaah sekalian, ini kalau kita lihat ini Pak, kalau kita lihat grafik ya, grafik di Indonesia ini angka perceraian itu tinggi loh jamaah. Ya, angka perceraian itu tinggi kan. Ada data statistik ya yang dikeluarkan setiap tahun itu. Nah, itu angka perceraian Pak, angka perceraian di Indonesia ini tinggi Pak. Dan jemaah sekalian, yang bercerai itu bukan pasangan-pasangan yang sudah sepuh, jarang-jarang lah yang sudah tua itu, alhamdulillah awet jemaah sekalian. Itu yang bercerai itu pasangan-pasangan muda yang bisa jadi usia pernikahannya juga baru seumur jagung gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi ternyata ada setan yang spesialis menggoda suami istri agar pemicunya kan bisa macam-macam jamaah sekalian. Kadang mungkin sesuatu yang dianggap sepele, mungkin bukan persoalan besar gitu ya, persoalan yang kita anggap sepele tapi jadi pemicu. Nah, makanya jemaah sekalian, ada satu resep ini yang disampaikan oleh Abu Darda. Ini salah satu di antara contoh sahabat yang harmonis itu, atau yang mesra, yang setia itu Abu Darda dan istrinya Ummu Darda. Nah, mengapa saya katakan ini contoh dari pasangan yang setia itu? Karena Ummu Darda itu jemaah sekalian, Ummu Darda itu ketika ditinggal wafat oleh Abu Darda, ya, Ummu Darda itu dilamar oleh Muawiyah.
Muawiyah itu kan orang nomor satu saat itu ya. Orang nomor satu Muawiyah itu. Dilamar Pak, dilamar oleh Muawiyah. Dan Muawiyah itu kan dari keluarga berada. Ya. Jadi kalau jalurnya Muawiyah itu kan anaknya Abu Sofyan ya. Itu kan jalur suku Quraisy yang berada gitu. Ya orang-orang kaya lah gitu. Nah, dilamar oleh Muawiyah, ditolak oleh Abu Darda. Apa alasan Abu Darda itu? Kata dia, saya tidak ingin berpisah dengan Abu Darda di surga. Luar biasa ya. Dia tidak ingin berpisah dengan Abu Darda di surga. Nah, apa resepnya ya, yang membuat ikatan pernikahan mereka tetap terjaga? Nah, ini salah satu di antara yang diabadikan oleh para ulama. Asar sahabat ini, dia berkata pada istrinya, idza ghadibti ardaytuki, apabila kamu marah, aku yang akan membuatmu ridho. Jadi kalau istrinya sedang marah, maka Abu Darda akan berusaha untuk meredam kemarahan istrinya. Wa idza ghadibtu fardini, tapi sebaliknya, kalau satu saat saya yang marah, maka kamu yang sedianya berusaha untuk membuat saya reda kembali gitu. Jadi maksudnya ya, kalau api jangan dilawan api, kebakaran ya. Jadi kalau istri lagi marah, suami jangan baper ikut-ikutan marah ya. Atau misalnya ketika suami yang marah, istri jangan baper ikut-ikutan marah. Itu justru yang membuat banyak rumah tangga yang pada akhirnya putus di tengah perjalanan. Jadi kalau suami kita lagi marah, kita bisa meredam kemarahannya. Atau ketika istri kita lagi marah, kita berupaya untuk meredam kemarahannya. Ya, bagaimana cara untuk meredamnya? Ya kita bisa melakukan berbagai cara. Ya, misalnya ya kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan olehnya, gitu ya. Kita tidak menimpali, kita simak dengan seksama, gitu kan ya. Kemudian ya kita candai dia, gitu. Ketika seorang suami bilang pada istrinya, kamu itu kalau lagi marah kelihatan cantik banget, mungkin itu bisa sedikit mencairkan suasana, gitu ya. Gitu. Atau ya direkam ya pakai handphone, gitu kan ya. Kemudian istrinya makin marah kan, kemudian suaminya berkata, ya saya sengaja lah rekam biar saya ingat apa yang kamu sampaikan itu. Kan jamaah sekalian gini, kita ini karena berinteraksi dengan makhluk hidup ya. Jadi ya dari waktu ke waktu itu kita terus belajar untuk memahami pasangan kita. Nah makanya masa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita bersama dengan pasangan kita, itu seyogianya kita makin mengenal pasangan kita. Nah jemaah sekalian, kemudian kata beliau, fa innaka illam taf'ali dzalik fama asra'u ma naftari. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka alangkah cepatnya perpisahan ini terjadi. Jadi kata beliau, kata Abu Darda nih, yang jadi sebab banyaknya rumah tangga yang pecah itu karena mereka tidak berupaya untuk bisa saling memaklumi. Jadi ibarat ini jemaah sekalian, ibarat tali ya. Tali ini ditarik dari dua arah ya. Kalau ditarik dari arah barat, diulur dari arah timur ya. Jadi ketika ditarik, kita ulur, kita tarik, dia yang ulur, maka tali itu nggak akan putus. Yang membuat putus itu saling tarik ya mas kalian.
Ya, yang membuat putuskan saling tarik itu. Tarik sini, akhirnya putus. Nah, jemaah sekalian, yang berikutnya, yang terakhir, pakaian itu fungsinya sebagai perhiasan. Allah Azza wa Jalla berkalam di surah Al-A'raf ayat ke-31, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, pakaian di ayat ini disebut sebagai zinatan, sebagai perhiasan. Nah, jadi fungsi pakaian, salah satu di antara fungsi pakaian adalah zinatan, menjadi perhiasan. Makanya kan dia sesuaikan warnanya, ya. Kita sesuaikan modelnya, ya. Pokoknya kalau kita kumpulan model pakaian itu beragam. Nah, jemaah sekalian, kalau ini diterapkan dalam kehidupan suami istri, bagaimana suami bisa menjadi zinatan, sesuatu yang membanggakan bagi istrinya, istri pun bisa menjadi sesuatu yang membanggakan bagi suami. Nah, oleh karena itu pertama siogianya kita memperhatikan fisik kita. Jadi jamaah sekalian, suami itu bukan hanya sekedar menuntut agar istrinya itu berpenampilan cantik, ya, rapi. Suami juga harus memperhatikan penampilannya. Jadi jangan sampai jomplang jemaah sekalian. Istrinya disuruh tampil bagus gitu ya, menarik, menawan, suaminya cuek jemaah sekalian. Nanti disangka drivernya nanti. Nah, jemaah sekalian, ada perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, salah satu di antara sahabat, Pak, yang sangat memperhatikan penampilan fisiknya itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas, Pak. Nah, Abdullah bin Abbas itu beliau bicara gini, Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Sesungguhnya aku senang berhias untuk istriku. Oh ya, jadi bukan berhias untuk orang lain jemaah sekalian. Ya. Jadi jangan giliran mau ketemu dengan orang lain kita itu dan perlente, giliran mau bertemu dengan pasangan apa adanya jemaah sekalian. Nah, kama uhibbu an tatazayyana li. Sebagaimana aku pun suka kalau istriku berdandan untukku. Nah, jadi berarti kan bagaimana masing-masing pasangan itu sama-sama memperhatikan penampilannya, ya. Nah, sama-sama memperhatikan penampilan. Nah, kan ketika kita bercermin kan doa yang masyhur itu, Allahumma kama hasan khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku, maka baguskanlah akhlak. Nah, berarti kan di situ jamaah sekalian, kita ini bukan hanya sekedar memperbaiki sisi akhlaknya, tapi kita pun memperbaiki sisi penampilan fisik. Nah, berarti kan dari sini seperti misalnya olahraga, ya, kemudian jaga agar penampilan kita ini proporsional, itu bagian dari yang disunnahkan, gitu. Ya, bagian dari yang disunnahkan. Kalau jamaah sekalian baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, jadi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, bagaimana penampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat
memperhatikan penampilan fisiknya. Nabi itu jamaah sekalian kalau bepergian ya, Nabi itu kalau bepergian itu pulang dari bepergian sebelum masuk rumah beliau bersih-bersih dulu jamaah sekalian. Ya. Jadi beliau bersih-bersih dulu. Jadi masuk ke rumah itu tidak dalam keadaan keringetan gitu ya, tidak dalam keadaan kotor enggak. Rasulullah SAW itu bersih-bersih ketika masuk ke rumah. Dan jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu kan tampan jamaah sekalian. Bahkan ada para ulama yang menyebutkan bahwa ketampanan Rasulullah SAW itu sesungguhnya melampaui ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi Nabi itu tampan, kemudian beliau juga sangat memperhatikan penampilan fisik. Jadi kalau kita olahraga ya, atau misalnya apalagi nge-gym ya Pak ya, kemudian untuk jaga kebugaran fisik kita, maka itu bagian dari yang disunahkan. Nah, tapi fisik itu kan punya keterbatasan jemaah sekalian. Ya, fisik itu kan punya keterbatasan. Sampai usia berapa kita bisa menjaga kebugaran fisik kita ya? Ada keterbatasan. Nah, tapi yang dibanggakan itu kan dua. Pertama, yang dibanggakan itu sisi khalqun, sisi fisiknya. Nah, tapi yang kedua nih, yang tidak ada batasnya adalah khuluqun, sisi akhlaknya. Nah, maka siogianya kita juga memperbaiki sisi akhlak kita. Kalau di surat An-Nisa ayat ke-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut, secara baik. Maka ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan fisik tapi juga berkaitan dengan akhlak. Ini misalnya seperti penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata gitu, ayat Tayyibu aqwalakum lahunna wasinu af'alahum wa hayatikum bi hasabi qudratikum kama tuhibbu dzalika mina faf'al anta biha mislahum. Yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana kalian pun menyukai hal itu dilakukan oleh mereka. Jadi ya bukan hanya sekedar sisi fisiknya tapi juga perkataannya. Karena ya jamaah sekalian, ada ungkapan inner beauty, kecantikan dari dalam jamaah sekalian. Jadi kadang gini jamaah sekalian, walaupun misalnya taruh ya fisiknya banyak keterbatasan, tapi kalau akhlaknya itu bagus, maka keburukan akhlaknya itu kekurangan fisiknya itu tertutupi oleh kebagusan akhlaknya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orang yang dari sisi fisiknya itu dia bagus, ya, dari sisi fisiknya itu bagus, tapi kalau akhlaknya itu buruk, maka kebagusan fisiknya itu tertutupi oleh keburukan akhlak. Nah, jamaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi istri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, barangkali ada di antara jamaah sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan atau mungkin testimoni, silakan jamaah sekalian. Alhamdulillah, silakan jemaah. Termasuk sesi tanya jawab apabila ada. Silakan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan tentang hadis bahwa ada award untuk seorang untuk iblis ya, yang mampu memutus atau menceraikan suami istri. Pak Ustadz, saya bulan Juni itu berkunjung ke pengadilan agama. Berkunjung kemana? Ke pengadilan agama.
olahraga memadu. Itu saya lihat di monitor informasi, di layar informasi, kasus perceraian per hari yang diperiksa oleh hakim pengadilan agama itu hampir 36 per hari. Iya. Kalau dikali 25 hari dalam sebulan, berapa kasus perceraian? Iya. Dan rata-rata itu datanya adalah permohonan dikali kalang dan buat cerai. Itu tanda. Dan kalau kita lihat ada di Jawa Barat, salah satu provinsi yang angka perceraian tertinggi adalah Jawa Barat. Iya. Jadi nyambung dengan tadi Pak Ustaz. Iya, iya. Padahal kalau dalam satu negara, kan satu negara yang damai itu cermin dari satu keluarga yang rukun. Sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah cermin dari pribadi-pribadi yang baik. Nah, faktanya di pengadilan agama, hakim-hakim itu sangat mudah mengabulkan permohonan taklid talak ataupun gugat cerai. Iya. Dalam Islam itu kan ada teori atau konsep sahudani, pemudah pernikahan atau perselisihan perceraian. Betul. Jadi kalau misalnya segitu banyaknya perceraian di Jawa Barat paling tidak, itu kan mencerminkan masyarakat Jawa Barat memang ada persoalan dari segi agama. Dan kalau terjadi perceraian itu kan dampaknya bukan hanya di internal keluarga. Terjadi kalau terjadi banyak perceraian itu akan menimbulkan masalah sosial. Iya. Nah, masalah sosial itu masalah kita semua. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana ya mengantisipasi supaya angka perceraian itu bisa turun paling tidak dari perspektif agama? Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya bicara dulu kebijakannya. Gini, sebetulnya kalau dari sisi kebijakan, jika dilaksanakan secara konsisten, ini sebetulnya ya bisa meminimalisir perceraian. Pertama, ada sucatin. Sucatin itu kursus calon pengantin. Jadi maksudnya setiap orang yang akan menikah, itu harus mengikuti kursus calon pengantin. Berarti dibekali dengan ilmu ya, Nah, tapi di lapangan tidak semua orang yang akan menikah mengikuti ini. Ya, kalau sertifikatnya dapat, ikutnya yang enggak. Mungkin karena ya keterbatasan tempat. Ya. Makanya saya dengan teman-teman itu bikin pusat konsultasi dan edukasi keluarga. Namanya Yasmin di Cimareme. Nah, salah satu di antara yang kita lakukan adalah pendidikan pranikah. Ya, saya juga di Tanjung Mulia di kompleks saya juga bikin dan sempat menyelenggarakan 11 kali pendidikan pranikah, maksudnya sampai angkatan ke-11 dan kerjasama dengan KUA karena memang masih keterbatasan Kementerian Agama untuk menampung ya calon pengantin ya, mengikuti kursus calon pengantin. Nah, jadi ini memang perlu dulu di masa wakilnya Pak Ma'ruf Amin itu sempat mau ditetapkan ini sebagai sesuatu yang harus, tapi kemudian terpotong dengan adanya Covid ya. Jadi sebelum Covid sempat mau dicadangkan tahun 2020 itu sebagai tahun di mana ini diwajibkan, sucatin diwajibkan. Satu itu ya. Jadi kalau ini bisa terlaksana sebetulnya ya salah satu di antara cara membekali agar para pengantin itu bisa memasuki keluarga dengan ilmu. Yang kedua, sebetulnya dalam proses persidangan itu kalau yang mau bercerai itu harus melalui mediator. Nah, mediator itu dua, ada mediator hakim, ada mediator non hakim. Nah, saya alhamdulillah termasuk yang sudah mengikuti sertifikasi mediator non hakim. Nah, jadi di pengadilan itu ada kantornya ya untuk para mediator. Nah, kita sudah nyimpan di PA Ngemprah ya di sini, kemudian sedang
mengajukan ke PA Kota Cimahi dan PA Kota Bandung ya. Yang mudah-mudahan tahun 2026 kita sudah menempatkan mediator kita di pengadilan-pengadilan itu. Nah, jadi sebelum proses ini itu ke mediator dulu. Nah, tapi persoalannya mediator itu atau proses mediasi itu baru bisa dilakukan kalau yang datang suami istri. Jadi kalau yang datangnya suami istri. Jadi kalau yang datangnya hanya satu pihak, misalnya hanya suami saja atau hanya istri saja, nggak bisa mediasi itu dilakukan. Dan justru itu yang terjadi di lapangan. Mengapa? Karena suami istri itu baru memasukkan ke pengadilan mengikuti proses sidang itu setelah akut di keluarganya. Jadi jatuh cerainya itu entah kapan itu. Ya, jadi mereka sudah bercerai, sudah jatuh, tapi karena perlu legalitas ya akhirnya diurus. Jadi mengapa akhirnya banyak para hakim yang mengabulkan itu? Karena perceraian itu sudah terjadi. Perceraian itu sudah terjadi, laki-lakinya sudah di mana, yang perempuannya sudah di mana, mereka sudah lama pisah. Jadi datang ke pengadilan itu, ya mungkin kata hakim gimana? Sudah nggak ada pilihan lain. Ya, kalau misalnya mereka yang mau bercerai suami istri atau ada perselisihan, ya, kemudian datang ke KUA, karena KUA kan sebagai BP4 ya, sebagai badan penasehat perkawinan kan. Nah, kalau datang ke KUA mungkin mereka bisa mendapatkan pencerahan ya, sehingga itu tidak terjadi gitu kan ya. Kalau itu di awal sebetulnya. Nah, makanya disinilah pentingnya adanya semacam lembaga-lembaga konsultasi keluarga di masjid-masjid gitu kan ya, di masjid-masjid itu. Jadi jamaah sekalian, ketika saya awal tahun 2017 ya buka klinik keluarga sakinah namanya di kompleks saya itu ternyata banyak pasangan-pasangan yang konsul dan ternyata persoalan itu banyak. Nah, tapi lembaga-lembaga yang menyediakan tempat, waktu untuk mereka datang curhat itu yang masih sangat kurang. Ya, itu yang masih sangat kurang. Nah, itulah yang kemudian membuat saya dan teman-teman tertarik untuk membuat ini, karena ya kalau kita ini sakit ya itu kan pilihan dokternya banyak, pilihan rumah sakitnya banyak ya. Tapi kalau keluarga kita ada masalah, nih sengketa suami istri atau orang tua dengan anak, ya, atau adik kakak, banyak kan persoalan, pemicunya bisa banyak ini. Pertanyaannya, ketika saya ada masalah dengan pasangan saya, kemana saya datang? Itu yang susah nyari tempatnya. Pada akhirnya banyak di antara mereka yang mengambil jalan pintas menjatuhkan cerai. Padahal dalam Al-Quranul Karim itu kalau suami istri itu berselisih gak bisa diputus oleh mereka, maka utuslah hakam dari pihak suami, hakam dari pihak istri. Ini kan kalau bahasa kita juru damai ya, atau mediator, ya, mediator untuk ini. Nah, gitu. Jadi ikhtiar yang kita lakukan di masjid-masjid itu, ya, di masjid-masjid itu buatlah lembaga konsultasi banyak-banyaknya. Jadi jaga, benar apa yang diungkapkan tadi, al-usra imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Keluarga itu tiang negara. Jika baik keluarga, baik negara. Tapi jika rusak keluarga, maka rusak negara. Nah, oleh karena itu memperbaiki negara ini salah satu diantaranya adalah memperbaiki keluarga. Demikian mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup seperti Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari ba'da maghrib hingga saat ini memberi
banyak manfaat bagi kita semua, dan semoga kita termotivasi untuk menjaga keluarga kita, ya, karena keluarga itu kan sebagai lembaga kaderisasi, ya, regenerasi, ya, yang menjadi pelanjut cerita penerus perjuangan kita. Kita menyadari kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini, ya, tapi kita ingin ada orang yang melanjutkan amal soleh yang kita lakukan. Kita ingin, walaupun kita sudah tidak lagi beramal soleh karena Allah Azza wa Jalla telah mewafatkan kita, tapi ada amalan yang terus ngalir pahalanya pada kita, dan itu kita harapkan dari anak-anak kita. Oleh karena itu, jaga hubungan kita dengan pasangan kita, karena sesungguhnya mereka partner kita dalam menjaga keturunan yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.